Salam, selamat pagi bagi kita semua. Kita akan masuk di dalam acara ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kita. Terbukti, hari ini kita sudah masuk pada tanggal 2 dalam bulan pertama bulan Mei ini. Terima kasih. Sebelum kita mulai, saya himbau supaya semua yang ikut Zoom ini maupun mungkin ada di tempat-tempat lain itu mempersiapkan perjamuan kudus, siapkan roti dan anggur, karena hari ini adalah minggu pertama di mana kita biasa melakukan perjamuan Tuhan. Puji Tuhan. Baik, mari, dan sekolah minggu juga ada Zoom supaya orang tua menghimbau anak-anaknya ada Zoom sekolah minggu. Ya, puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Kini saatnya berdiri di altarnya. Haleluya. Puji Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Tanganmu Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya. Kita tata sucinya bersama malaikat. Haleluya. Bersama malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Haleluya. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Katakan, ini saatnya berdiri altarnya. Haleluya. Haleluya. Berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Haleluya. Hadir di sini, mari memuji. Angkat tangan menyembah. Allah, haleluya, Maha Kudus hadir di sini. Haleluya, Yesus. Mulialah bersama. Kita masuk tata sucinya. Tata sucinya. Para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku.
sutinya. Haleluya, tetap sucinya. Amin, haleluya. Bersama para malaikat menyembah, mari puji Yesusku. Haleluya. Oh Yesusku. Haleluya Yesus. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya. Maha Guru. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya persilakan Bapak Rats untuk berdoa. Satukan doa dalam pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Bahwa pagi hari ini kami bisa berkumpul karena anugerah-Mu Bapa. Dan Engkau sudah piara kami Bapa dalam minggu-minggu ini Bapa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Bapa, Engkau berkatilah Bapa anak-anak-Mu Bapa hari ini Bapa. Yang dalam Zoom Bapa untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati Bapa yang memain musik Bapa juga Bapa. Yang mereka juga memuji-muji Tuhan Bapa, Kau berkatilah Bapa. Dan berkati juga hamba-Mu Bapa yang hari ini Bapa, Kau siapkan Bapa untuk kami semua Bapa, untuk membawa firman-Mu Bapa. Pakailah dengan kuasa Roh Kudus Bapa. Kuduskanlah kami, sucikan kami Bapa, didik kami Bapa. Dan kami bisa fokus Bapa untuk dengaran firman-Mu Bapa. Bukalah hati kami, pikiran kami Bapa, biar kami dalam hati kami fokus Bapa untuk dengaran firman-Mu Bapa. Karena firman-Mu Bapa yang kami butuhkan Bapa setiap hari-hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapa kebaktian pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami tutup bungkus dengan darah Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan, mari kita bersukacita memuji Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian kita, pengharapanku hanya Yesus saja. Puji Tuhan. Yang berdiri, berdiri. Yang mau duduk, duduk. Haleluya. Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Haleluya, Dia gembala. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat. Kesenanganku. Yesus, Dia harapan. Dia menyediakan bagiku. Yang menyediakan bagiku, oh di surga, tempat yang indah. Ku dikuatkan, ku dikuatkan. Yesus, Dia Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Haleluya. Dia pohon selamat
Dia harapan. Sekali lagi katakan, pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala, Dia gembala jiwaku yang sungguh. Oh Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Oh Yesus, oh lepas oh dosaku. Haleluya. Selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan Oh jiwaku, jiwaku. Yesus melepas oh dosaku. Oh selamat dan kesenanganku. Oh Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, beri kesempatan Saudari Silviana akan memuji Tuhan ya dengan Imelda. Puji Tuhan. Kedua anak saya membantu saya hari ini sebagai singers. Jadi mereka akan menyanyi sebuah pujian. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kami berdua mau menaikkan pujian tentang bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Tahun 2020 kita boleh melewati dengan kemenangan karena melewati kesembuhan demi kesembuhan, melewati mujizat demi mujizat dalam kehidupan keluarga kami. Karena ini kami menaikkan pujian ini tentang kebaikan Tuhan. Amin. You have led me through the fire and in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father.
known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Wow, haleluya. Puji Tuhan. Saya bersyukur hari ini saya bisa terkoneksi dengan anak saya ketika nafas saya agak tersendat, jadi mereka bisa meneruskannya. Puji Tuhan, terima kasih. Kami semua komplit hari ini di rumah ini untuk ibadah melalui Zoom ini. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan segera masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu adalah jawaban dari segala sesuatu, segala persoalan dan pergumulan hidup kita. Di dunia ini tidak ada jawaban lain selain daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jemaat sekalian, mari kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh supaya firman Tuhan ini masuk dalam kehidupan kita. Lalu dia akan bergerak di dalam hidup kita ini. Firman itu kuasanya yang akan disampaikan akan membangun segala sel-sel tubuh kita yang mati, bahkan menghidupkan sel-sel kita yang sudah lemah, karena firman itu hebat dan luar biasa. Mari kita naikkan pujian. Setelah itu firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Nemo Bahari dari Bali. Ku datang pada salib Kristus. Itulah pujian kita untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Haleluya. Pada satu bukit, jauh dari sini, ku melihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Saya lagi katakan, pada satu bukit jauh dari sini, melihat salib
kayu kasar. Haleluya. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mat, ku datang pada salib Kristus. Ku datang pada salib itu. Kisah, haleluya. Cintanya Tuhanmu. Haleluya Yesus. Ya ku jatuh pada kakinya. Di sana ku dapat ampun dosa. Di sana ku dapat ampun dosa. Sekali lagi pertama naikkan pujian ini. Pada saat tubuh kita jauh dari sepotong kayu kasar. Haleluya. Haleluya. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Yes Lord, haleluya. Ku ingat cintanya Tuhan yang ku jatuh pada kakinya. Ya ku jatuh pada kakinya Yesus. Di sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib. Yesus, haleluya, haleluya. Kami datang pada salib Kristus, haleluya. Kami ingat cintamu yang hebat dan luar biasa Bapa. Kasihmu yang ajaib, haleluya. Haleluya. Ya ku jatuh pada kakinya. Di sana ku dapat ampun dosa. Aku dapat ampun. Di sana ku dapat ampun dosa. Di sana ku dapat ampun di sana. Di sana ku dapat ampun dosa. Kalau bukan salib di Kalvari, hari ini kami tidak ada Tuhan. Bahkan kami binasa. Kami terhukum karena dosa. Tapi karena Kalvari, kami diselamatkan ya Tuhan. Olehnya kami bersyukur kepadamu Bapa. Karena Engkau telah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Mengorbankan dirimu Bapa. Mati bagi kami. Menebus kami. Mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Sehingga kami layak Tuhan Yesus. Disebut sebagai anak-anak-Mu. Kami layak disebut sebagai hamba-hamba-Mu. Kami layak disebut sebagai Tuhan pewaris-pewaris kerajaan surga. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu ini. Tak terbayangkan oleh kami. Bahkan tak terbalaskan oleh kami. Oh Tuhan, terlalu besar Tuhan pengorbanan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami
untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu. Tuhan, taruhkan perkataan-Mu, Tuhan, di dalam mulut hamba-Mu. Sehingga yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kebenaran-kebenaran firman-Mu yang sementara akan dibentangkan di tengah-tengah kami. Memberi kekuatan, pengharapan kepada kami. Karena firman-Mu itu hidup dan menghidupkan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami sekalian. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada hambanya Bapak Nemo Bahari dari Bali. Haleluya, shalom, salam sejahtera, selamat berbakti, selamat hari Tuhan, hari Minggu, Jemaat AMS yang saya kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, senang kembali bisa berjumpa walaupun lewat udara, lewat Zoom, saudaraku. Kita bisa bersekutu dalam hadirat Tuhan. Dan terima kasih kembali Tuhan berikan saya kesempatan untuk bisa melayani firman Tuhan pada hari ini. Dan terima kasih buat terlebih dahulu saya ucapkan buat setiap jemaat ya, buat semua yang sudah memberikan dukungan baik dukungan moral maupun material ya selama saya Helga, Rehan bahkan kami satu rumah saudaraku kena COVID ya. Terima kasih karena begitu besar perhatian yang Bapak Ibu Saudara berikan tunjukkan kepada kami sehingga puji Tuhan sampai hari ini kami tidak berkekurangan satu apapun juga walaupun kami isolasi mandiri, kami pemulihan sendiri di rumah dan tapi puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan baik dan walaupun saya kondisinya sebenarnya masih dalam pemulihan saudaraku dan semoga dalam pelayanan ini tidak ada gangguan ya karena nafas saya masih agak sedikit terbatas tapi puji nama Tuhan saya bersyukur kepada Tuhan karena masih bisa melayani Tuhan masih diberikan kesempatan nafas masih diberikan kekuatan kesehatan ya pemulihan dari Tuhan untuk bisa melayani Dia, haleluya. Dan kita menyambut bulan yang baru dan kita juga akan menyambut saudaraku tema yang baru yang diberikan oleh Ibu Gembala yang akan diambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 yaitu jangan tawar hati, haleluya, puji Tuhan. Tentunya saudara kasih Tuhan ini sebuah tema yang mungkin banyak sedang dialami oleh orang hari-hari ini ya dengan situasi yang tampaknya begitu tanpa kepastian, penuh perubahan, hal-hal yang tak terduga, hal-hal yang membatasi hidup kita sehingga banyak orang merasa tawar hati, banyak orang merasa saudaraku jenuh, jemu dan sebagainya sehingga firman Tuhan mau mengajak kita kembali pada hari ini dan pada bulan ini saudaraku bagaimana kita bisa melawan ya saudaraku yang namanya boleh saya katakan satu situasi, satu kondisi yang sangat manusiawi. Ya saudaraku, siapa di antara kita ya yang gak pernah mengalami yang namanya tawar hati? Siapa di antara kita dalam perjalanan hidup kita, baik tua maupun muda, yang tidak pernah mengalami yang namanya patah semangat? Yang mengalami yang namanya saudaraku merasa sia-sia, merasa bosan, merasa jenuh, merasa tidak ada semangat lagi dalam menghadapi situasi dalam menghadapi keadaan saudaraku. Tentunya ini sesuatu yang sangat umum dialami oleh kita semua. Tapi pada hari ini kita akan belajar sama-sama. Saya beri judul khotbah saya pagi ini penawar dari hati yang tawar. Apa yang menjadi obat penawar bagi hati yang tawar. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi kita ambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan yang mungkin sudah ditulis di depan saudara. Kita baca sama-sama 2-3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Haleluya saudaraku. Kita lihat di situ pernyataan dari Rasul Paulus. Bahwa dia tidak tawar hati meskipun. Saudara ya. Tidak tawar hati meskipun situasi yang sedang dia alami, saudaraku sebenarnya bisa membuat orang tawar hati. Jadi rupa-rupanya sebagai seorang hamba Tuhan pun Paulus menyadari kita semua termasuk juga tentunya punya tantangan, punya kecenderungan, punya saudaraku bahaya boleh saya katakan untuk mengalami yang namanya tawar hati.
Kenapa? Karena Paulus mengakui bahwa secara lahiriah, secara fisik, secara jasmani, secara hidup yang fisik ya saudaraku ya, exoanthropos, jadi kehidupan yang jasmani, kehidupan yang lahiriah, dia sendiri mengakui bahwa secara fisik dia mengalami kemerosotan, dia mengalami kemunduran, dia mengalami tentunya saudaraku keterbatasan dalam kekuatan, kesehatan dan sebagainya. Dan itu disadari oleh seorang Paulus dalam pengiringannya kepada Tuhan, di dalam pelayanannya. Dan kalau kita perhatikan saudara dalam 2 Korintus ini, Paulus menulis di surat ini apa saja yang sudah dia alami, berbagai macam bentuk saudara, tantangan fisik, moral, tantangan dalam pelayanan yang dia sudah alami dalam mengiring Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Dan banyak hal yang membuat fisiknya tentunya mengalami kemerosotan oleh karena pelayanan. Justru karena dia melayani Tuhan, boleh dikatakan demikian. Sehingga secara manusia dia bisa saja, dia mengakui bahwa mudah bagi manusia untuk merasa tawar hati dalam menghadapi kemerosotan yang sedang terjadi. Karena itu tak terhindarkan dan Paulus pun juga mengalaminya saudaraku. Banyak kali dia mengalami karam kapal, kelaparan, kedinginan, saudara, dan seterusnya. Ya disesah dan seterusnya. Tentunya itu menjadi sebuah satu beban, satu yang diambil dari kesehatan tubuhnya yang semakin lama semakin merosot oleh karena setiap penderitaan yang secara fisik dia harus tanggung, Bapak Ibu. Jadi dia berkata di sini bahwa dia belajar untuk tidak tawar hati walaupun kenyataan harus dia terima, manusia lahiriahnya semakin merosot. Ya, hari-hari ini banyak orang mengalami sakit penyakit. Saya sudah mengalami cukup panjang, saudaraku, prosesnya merosot, namanya kesehatan, namanya umur, ya saudaraku ya, namanya perjalanan waktu. Siapa yang bisa menghalangi, siapa yang bisa menghentikan, saudaraku. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan bagi kita untuk membiarkan hati kita jadi terpengaruh sehingga kita tawar hati. Karena di sini kita lihat Paulus menunjukkan bahwa dalam kehidupan saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan, ada dua nature, ada dua kebenaran, ada dua kehidupan, ada dua kondisi status, ada dua kenyataan yang sedang bekerja dalam hidup kita. Yang pertama, kita memiliki kehidupan yang jasmani, manusia jasmaniah, ya, manusia lahiriah, tetapi ya kita juga memiliki kehidupan yang kedua ini, saudara, yang menjadi fokus dari Rasul Paulus dan tentunya menjadi fokus bagi kita semua sebagai pengikut Tuhan, yaitu manusia yang batiniah. Saudaraku ya, kehidupan yang rohani. Nemo yang rohani. Nemo bukan yang dilihat secara jasmani, tetapi pribadi yang ada di dalam saya. Nemo yang adalah karakter saya, sifat saya, kehidupan kerohanian saya, kekekalan yang Tuhan berikan melalui nafas hidup kepada setiap kita manusia. Pribadi yang ada dalam diri kita itulah yang namanya manusia batiniah. Dan Paulus berkata bahwa walaupun kita harus menerima kenyataan yang jasmani semakin merosot, tapi puji nama Tuhan, di dalam Tuhan yang rohani harus semakin hari semakin dibaharui, semakin disempurnakan, semakin dibuat semakin kuat dan semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. Saudara, inilah yang menjadi penghiburan bagi kita dalam menghadapi hati yang tawar, dalam menghadapi situasi yang bisa membuat kita tawar hati. Next slide. Tapi kita akan melihat sama-sama, saudaraku. Mungkin ada banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa kita mungkin sedang mengalami tawar hati. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini sedang mengalami tawar hati. Saya beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang belakangan ini, saudaraku, banyak kali menghadapi situasi yang mudah membuat hati menjadi tawar. Mudah membuat semangat jadi patah, saudaraku. Ya, gairah, kehilangan kehilangan passion lagi dalam menjalani kehidupan ini. Mudah bagi kita hal seperti itu. Dan mungkin banyak di antara kita yang karena situasi yang begitu beban, begitu menekan kita sehingga mungkin kita escape, kita mencoba melarikan diri dari kenyataan ini, kita menyembunyikan itu atau kita menelannya, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Padahal sebenarnya kita sedang mengalami situasi di mana kita sedang tawar hati kita dalam menjalani hidup ini. Nah, Alkitab, saudaraku, menunjukkan ciri daripada orang yang tawar hati atau ekakoien, saudaraku ya. Orang yang sedang mengalami hati yang tawar. Yang pertama, arti dari tawar hati itu adalah patah semangat atau merasa jemu akan sesuatu. Merasa bosan. Merasa
sia-sia, tidak ada gunanya. Ya, kata yang sama yang dipakai oleh Paulus dalam kata tawar hati dipakai oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal yang ke-18. Yesus mengajak kita melihat ada satu warning dari Tuhan. Kita baca sama-sama Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan ya kepada mereka. Kita lihat di situ kepada pengikut-pengikutnya, satu perumpamaan yang menjadi peringatan dari Tuhan bagi kita. Ya, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak ekakeoen, saudaraku, dengan tidak tawar hati, dengan tidak patah semangat, dengan tidak jemu-jemu diterjemahkan di dalam ayat ini. Saudara, bagaimana kehidupan doa saudara? Sejujurnya, dalam kita mengiring Tuhan. Hari-hari ini bagaimana kita berdoa? Apakah kita sudah bosan? Jemu berdoa. Perhatikan Yesus di sini menegaskan sebuah peringatan, saudaraku ya. Berarti Tuhan tahu kita punya tantangan, kita punya masalah, kita mudah jemu, mudah bosan. Makanya Tuhan memberikan sebuah perumpamaan yang tentunya saudara bisa baca sendiri ceritanya bagaimana ya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan seorang janda yang terus meminta mengganggu dia sampai sang hakim pun akhirnya menyerah. Sudah daripada saya diganggu terus saya tolong dia. Hakim yang lalim saja menolong apalagi Bapa di surga. Cuman jangan berharap sekali minta, sekali berdoa, sekali langsung dijawab. Banyak orang patah semangat, tawar hati, berhenti berdoa, tidak mau lagi berseru, merasa bosan, bahkan mulai meragukan apa ada gunanya berdoa terus-menerus. Karena apa? Tidak langsung mendapat jawaban. Makanya itu sebuah warning dari Tuhan. Jangan sampai kehidupan doa kita, karena kita tidak langsung mendapat jawabannya. Berapa banyak di antara saudara? Sejujur-jujurnya, ketika kita berdoa langsung Tuhan jawab. Mungkin ketika kita baru kenal Tuhan, banyak kali saya dengar kesaksian seperti itu saudaraku. Ya, orang yang baru kenal Tuhan, berdoa Tuhan jawab langsung. Orang yang mujizat langsung terjadi. Pertolongan langsung ajaib terjadi. Saudara, orang banyak kali bersaksi tentang hal itu. Tapi mari sejujur-jujurnya, berapa banyak di antara saudara yang sudah ikut Tuhan sekian lama, masih terus mengalami hal yang seperti itu. Sekali berdoa langsung dijawab. Sekali berdoa langsung dijawab. Saya yakin itu lebih sering terjadi bagi orang-orang yang masih baru di dalam Tuhan. Ya, karena mereka perlu melihat kuasa Tuhan, karena mereka perlu diyakinkan, mereka perlu dibuka matanya tentang Allah yang menjawab doa, Allah yang selalu mendengar ketika anaknya berteriak minta tolong. Tapi berapa banyak saudaraku orang tua yang akan terus menerus menolong anaknya, setiap kali anaknya teriak, setiap kali anaknya merengek langsung dikasih. Tentunya ada waktu di mana semakin kita beranjak dewasa, semakin kita dilatih oleh orang tua untuk mandiri, untuk sabar, untuk tekun, untuk berusaha, untuk coba cari jalan sendiri dan seterusnya. Bukan karena orang tua tidak mau menolong, bukan karena orang tua tidak baik saudaraku ya, tetapi dalam pendewasaan iman, dalam pendewasaan. Nah itu sebabnya kembali di sini saudara. Banyak orang tawar hati berdoa, banyak orang tawar hati berseru kepada Tuhan, banyak orang merasa sudah jenuh, jemu, bosan karena berdoa yang itu saja tidak dijawab-jawab. Berdoa supaya orang yang dikasih bertobat, berdoa supaya orang yang dikasih itu kembali kepada Tuhan, atau mungkin berdoa supaya terjadi perubahan dalam hidupnya, usahanya diberkati, rumah tangganya dipulihkan, kesehatannya disembuhkan dan sebagainya saudara. Sudah bosan berdoa saya. Saya ingat dari zaman opa oma saya almarhum tahun 80-an. Ketika kami ikut doa Bridgestone, selalu kami dengar setiap kali berdoa. Almarhum opa oma saya sebagai perintis GPDI selalu berdoa, khususnya karena mereka perintis di Pulau Bali. Selalu berdoa supaya terjadi kebangunan rohani di Pulau Bali. Setiap kali berdoa. Dan tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan. Jujur saudaraku, ketika saya menjadi wakil Oma, ketika saya meneruskan pelayanan di tempat ini di Bali sini saudaraku ya. Waduh, ada banyak kali momen saya merasa apa ada gunanya masih berdoa minta Tuhan melawat Pulau Bali. Tuhan menangkan jiwa-jiwa di pulau yang gelap ini saudaraku.
Apa benar Tuhan akan mengadakan kebangunan rohani? Saya mulai goyah, saya mulai nggak percaya, saya mulai kehilangan pengharapan, saya mulai, saudaraku, nggak punya visi, nggak punya iman lagi buat kebangunan rohani. Tapi kembali firman Tuhan mengingatkan, kembali saya disadarkan, kembali saudaraku, saya tidak lebih daripada saudara. Kembali kita pada pagi hari ini diingatkan saudaraku, jangan jemu-jemu dalam berdoa. Jangan patah semangat dalam berseru kepada Tuhan. Jangan tawar hati dalam meminta kepada Tuhan. Dia sedang mempersiapkan jawaban. Dia berjanji dia akan memberikan apa yang kita minta di dalam namanya. Dan kita harus terus tekun sesuai dengan perintah Tuhan di sini. Tekun dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak tawar hati. Terus berseru. Orang jahat saja pasti menyerah, apalagi Bapa yang baik di surga. Pasti akan memberikan kepada kita. Ya, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang kata ayat 7 saudaraku yang siang malam berseru kepadanya. Saudara, apa yang menjadi masalah saudara? Jangan jemu, jangan bosan, jangan berhenti berdoa. Teruslah percaya. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau cepat. Yang kedua saudaraku, tawar hati adalah kehilangan keberanian atau menjadi pengecut. Orang yang mengalami tawar hati, dia kehilangan semangat, dia kehilangan keberanian, dia berubah menjadi seorang yang takut akan segala sesuatu. Menjadi seorang yang penakut, pengecut saudaraku. Karena sama sekali sudah tidak ada lagi semangat, tidak ada keberanian, tidak ada lagi ya courage untuk menghadapi tantangan dalam hidupnya. Sehingga dia menghindar, menyembunyikan diri dan tidak berani menghadapi apapun, juga berubah menjadi seorang yang penakut dalam menghadapi hidup ini. Dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-13 ya, kita lihat di situ Efesus 3:13 Paulus memberikan sebuah nasihat kepada jemaat di Efesus. Dikatakan di situ, sebab aku minta kepadamu supaya kamu jangan ekakewen, jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Paulus sedang menulis surat ini di dalam penjara. Jadi Paulus berkata, jangan kamu tawar hati karena melihat aku mengalami penjara, aku mengalami kesusahan karena aku memberitakan Injil, aku mengalami hal seperti ini. Jangan engkau jadi takut, jangan engkau jadi tawar hati, jangan itu membuat engkau jadi patah semangat, jangan itu membuat engkau jadi berhenti untuk melayani Tuhan, berhenti untuk maju di dalam Tuhan dan seterusnya. Paulus memberikan nasihat saudaraku, jangan kehilangan keberanian. Saudara dikasih Tuhan, kita tidak diberikan roh perbudakan yang memberikan ketakutan, tapi kita diberikan roh yang membangkitkan keberanian dan ketertiban, haleluya, dan damai sejahtera dalam kita. Sebabnya kita harus menolak segala bentuk roh ketakutan, kehilangan keberanian dalam menghadapi hidup ini. Percaya saudaraku, Tuhan tetap menyertai kita. Percaya kemanapun kita pergi, apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti sertai kita. Yang ketiga, tawar hati dalam artian Alkitab, ya saudaraku, adalah menjadi lemah secara fisik bahkan mental karena menghadapi situasi yang sulit. Saudara, rupa-rupanya kalau orang menghadapi masalah, ketika orang menghadapi situasi yang terlalu berat, itu bisa berdampak kepada fisik bahkan juga kepada mental seseorang sehingga dia merasa lemah, tak berdaya, sehingga dia merasa nggak punya kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Galatia 6 ayat yang ke-9 kita lihat di situ sebuah janji firman Tuhan, katakan di situ, janganlah kita kakewen dalam berbuat baik. Jangan kita tawar hati dalam berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Yang percaya katakan amin. Pasti menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Kenapa bisa jadi lemah? Kenapa sudah menabur tapi tidak menuai? Perhatikan saudara, ini sebuah warning. Nggak otomatis orang menabur pasti menuai. Karena kita lihat di situ, kalau kita lemah, kalau kita ekakewen, kalau kita kehilangan semangat, keberanian, kalau kita patah semangat, kita jadi lemah, maka tuaian pun tidak kita terima. Waduh, rugi sekali. Kalau kita sudah menuai, sudah menabur yang baik, kita sudah banyak menabur, kita sudah banyak melakukan hal yang baik, tapi gara-gara kita patah semangat, gara-gara kita lemah, gara-gara kita nggak mau menjaga hati kita, maka ketika tiba waktunya menuai, semua yang ditaburkan itu menjadi sia-sia, gagal dituai. Tentunya kita nggak mau mengalami seperti ini, saudara, bukan? Tentunya kita mau menabur dan menuai semua apa yang sudah pernah kita tabur. Tapi tentunya ini perlu menjadi sebuah nasihat bagi kita. Jangan kita biarkan hati kita jadi tawar. Jangan kita biarkan itu menjadi lemah. Karena percayalah, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Ada waktunya, Tuhan sudah tetapkan. Ada musim untuk segala sesuatu. Ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Tapi kita harus menjaga hati kita. Kita harus menjaga hidup kita. Jangan sampai kita tawar hati. Sehingga ketika tiba waktunya kita menuai, kita akan tetap menuai.
Dan kita tidak kehilangan berkat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sekarang apa yang menjadi penawar daripada, saudaraku, kita kembali kepada 2 Korintus. Gimana obat penawar dari orang yang tawar hati? Mari kita kembali, kita lihat next point berikutnya. Ya, Paulus sedang membahas kembali kepada ayat mas kita, saudaraku. Ya, bagaimana dia bisa melayani tanpa tawar hati. Kita lihat di ayat yang pertama, karena Paulus sedang membahas dalam pasal 4 ini, saudaraku, sebuah penjelasan yang dia sedang sampaikan kepada jemaat Korintus. Bagaimana sikap dia sebagai seorang hamba Tuhan. Bagaimana prinsip yang dia pegang. Bagaimana nilai-nilai yang dia terapkan di dalam pelayanan kepada Tuhan, dan ini dia mau supaya jemaat Korintus mengerti. Ya, ayat yang pertama dikatakan demikian. Oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Perhatikan saudara, Paulus menyadari dia melayani Tuhan, dia dipercayakan pelayanan, dia bisa melayani Tuhan, dia bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan, itu semua karena kemurahan Allah. Dia menyadari itu bukan karena dia punya kemampuan, bukan karena dia hebat, bukan karena dia lebih daripada orang lain, bukan karena apapun yang ada pada dia bisa dipercayakan pelayanan yang luar biasa karena kemurahan Allah. Itu sebabnya membuat dia menyadari dia tidak punya alasan untuk tawar hati. Kalau itu karena dia, kalau pelayanan dia bisa melayani Tuhan itu karena dia, siapa dia, kemampuannya, kepintarannya, kepandaiannya, talentanya dan sebagainya, itu sebabnya Tuhan pilih dia. Bukan. Kalau karena memang itu, maka dia punya alasan untuk tawar hati dan dia pasti akan tawar hati. Karena apa? Karena pelayanan yang dari Tuhan, pelayanan untuk Tuhan nggak bisa dilakukan dengan kekuatan manusia. Pelayanan roh harus dikerjakan oleh kuasa roh, oleh pengiringan Roh Kudus. Bukan oleh kehebatan manusia, saudaraku. Maka dari itu Paulus menyadari bahwa karena semua yang dikerjakan itu dari Tuhan, kemurahan dari Tuhan, grace yang dari Tuhan, maka dia tidak punya alasan untuk merasa dirinya harus tawar hati ketika situasi sulit, ketika keadaan mengalami situasi yang sulit. Dia tahu ada kemurahan Tuhan, ada grace, ada kasih karunia yang daripada Tuhan yang akan memampukan dia. Sehingga dia mengandalkan kasih karunia Tuhan, bukan mengandalkan dirinya, situasinya, kemampuan manusia, hal-hal yang lahiriah dan sebagainya. Tidak. Dia tahu bahwa dia bisa melakukan semuanya karena dia hanyalah sebagai saluran yang dipakai oleh Tuhan. Nah saudara, ini ayat, ini nasihat khusus bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Kalau saudara belum melayani Tuhan, saudara akan sulit bisa mengerti ayat-ayat ini. Tapi kalau saudara sudah mengerti artinya dipanggil untuk menjadi pelayan, dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus itu harus melayani, maka saudara akan mengerti apa yang saya sampaikan di sini. Jadi obat dari hati yang tawar yang pertama adalah Paulus menekankan pentingnya memiliki motivasi yang benar. Kenapa kita melayani Tuhan? Saya tidak punya banyak waktu di sini, tapi karena saya mengajar pelajaran Korintus, saudaraku, saya mewarisi dari Om David Ibrahim, dan saya sedang mengajar di angkatan yang baru ini, saudara. Jadi saya sedang masih fresh, saya sedang menggali, mempersiapkan dan mengajarkan. Dan 2 Korintus ini sedang membahas bagaimana Paulus sedang mencoba untuk membuat jemaat Korintus itu mengerti panggilan atau mengerti pelayanan yang benar itu seperti apa. Kenapa? Karena pada waktu itu ada banyak pelayan-pelayan dalam tanda kutip. Pelayan-pelayan yang mengaku pelayan Tuhan. Rasul-rasul palsu, kata Paulus. Saudaraku ya. Yang kesana kemari memegah-megahkan diri, menyombongkan hal-hal yang lahiriah, pintar ngomong, berhikmat, penuh dengan perkataan-perkataan yang luar biasa. Penampilannya semuanya seberbau, bahkan mereka bawa surat rekomendasi dari organisasi. dari petinggi-petinggi, saudaraku. Jadi istilahnya benar-benar menampilkan hal-hal yang lahiriah sebagai dalam tanda kutip hamba Tuhan. Dan itu membuat jemaat Korintus terpukau, terpesona, saudaraku ya. Merasa kagum dan wow, figur luar biasa, hamba Tuhan yang luar biasa. Sehingga mereka akhirnya terbawa oleh mereka rasul-rasul palsu ini yang mau menjatuhkan Paulus yang justru sebenarnya adalah hamba Tuhan yang sejati. Yang pendiri dari jemaat Korintus sendiri. Tapi mereka mau mengambil jemaat itu fokus kepada diri mereka. Dan mereka menghasut supaya Paulus ditinggalkan, Paulus dilupakan, Paulus tidak dianggap sebagai hamba Tuhan. Karena kembali lagi, yang diukur adalah hal yang lahiriah. Maka Paulus mau menjelaskan kepada jemaat Korintus bahwa, kalian salah. Kalau kalian mengukur hamba Tuhan dari penampilan, kalau kalian mengukur hamba Tuhan hanya dari apa yang kelihatan, mengukur dari segala bicaranya yang pandai dan sebagainya, you get it wrong, kata Paulus.
Maka Paulus menjelaskan pelayanan yang sesungguhnya apa, saudara. Saya tidak punya banyak waktu, saudara, untuk menjelaskan dalam 2 Korintus ini. Tapi dia menunjukkan, saya sudah melakukan segala-galanya. Saya memang tidak menonjolkan diri, saya tidak mau menimbulkan pencitraan dan sebagainya. No, tapi saya bisa menunjukkan sayalah pelayan yang sejati. Saya tidak perlu surat rekomendasi dari siapapun, karena kalianlah surat rekomendasi saya. Kalian semua jiwa-jiwalah, kata Paulus, yang kuselamatkan adalah surat dari Kristus yang tertulis di dalam loh daging. Jadi buahnya kelihatan. Paulus tidak perlu memegah-megahkan hal-hal yang, saudaraku, yang dimelegahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Kebanyakan yang palsu itu biasanya yang seperti itu. Tapi Paulus tanpa banyak bicara mau menunjukkan bahwa ini semua karena kemurahan Tuhan. Sekali lagi bukan karena saya. Tapi toh terbukti kehidupan. Itu yang paling penting, saudara. Makanya di sini Paulus mau menekankan hari-hari ini betapa pentingnya, saudara ya. Saya yakin zaman sekarang inilah zamannya di mana Tuhan mau menunjukkan bedanya hamba yang sejati dengan hamba yang palsu. Itu akan kelihatan, saudaraku. Tapi hamba yang sejati, dia tidak akan mudah tawar hati karena situasi sekeliling hidupnya. Kenapa? Dia menyadari, dia motivasinya benar dan mengiring Tuhan. Karena anugerah Tuhan, dipilih karena anugerah Tuhan, mampu karena anugerah Tuhan. Apapun yang bisa dilakukan semua karena anugerah Tuhan. Ayat yang kedua, tetapi kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik, tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Dia terbuka, vulnerable, you judge me. Kamu nilai diri saya sendiri. Saya tidak perlu menciptakan pencitraan yang bagaimana. Kau nilai sendiri, kata Paulus. Haleluya, puji Tuhan. Next, kita lihat di sana, saudaraku, yang kedua, obat dari hati yang tawar. Jadi yang pertama kita harus menjaga hati kita dalam melayani Tuhan. Saudara, saya harap setiap jemaat AMS tetap melayani Tuhan dan mau maju di dalam pelayanan kepada Tuhan. Dengan motivasi yang benar. Jangan terbawa-bawa dengan orang-orang yang sangat mementingkan hal-hal yang kelihatan, pencitraan, saudaraku. Dan ya pokoknya udahlah, belum tentu, saudaraku. Ya, iblis pandai menyamar sebagai malaikat terang. Jadi hati-hati saja. Yang kedua, obat hati yang tawar tidak menjadikan kesuksesan lahiriah sebagai ukuran keberhasilan. Banyak orang tawar hati karena dia menilai, karena dia membanding-bandingkan, karena dia mengukur kesuksesan dari yang kelihatan. Nah, Paulus di sini mau menunjukkan bukan itu ukurannya. Ayat yang ketiga, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Rupa-rupanya Paulus pun tidak bisa memenangkan semua orang yang mendengar dia. Paulus pun gak semua orang bertobat karena pelayanannya. Paulus pun gak semua orang menerima Tuhan karena dia berkhotbah. Tidak, saudaraku, banyak yang menolak. Banyak yang tidak mau percaya. Paulus tidak menaruh kesuksesannya kepada respon orang. Paulus tidak mengukur kesuksesannya dari berapa banyak jumlahnya. Enggak, saudaraku. Karena dia tahu kalau ada orang yang tidak mau terima, itu bukan karena dia, bukan karena kehebatannya atau kegagalannya. Bukan, tapi ya kembali lagi, orang itu memang akan binasa. Mau bilang apa? Kalau memang tertutup akan diberita Injil, ya mau bilang apa? Siapa manusia, siapa hamba Tuhan bisa mengubah orang lain? Siapa saya, siapa saudara bisa kita mempengaruhi orang lain? Saudara, nggak bisa. Setiap kita semua punya kehendak bebas, saudara. Ya, jadi Paulus menyerahkan semuanya kepada tangan kasih karunia Tuhan. Orang mau percaya atau tidak, silakan. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Ya, banyak orang buta mau bilang apa lagi, saudara? Kadang-kadang kalau kita terlalu mikirin kenapa nggak mau percaya, sudah dinasehatin, sudah diinjilin, sudah diberikan kesaksian, sudah diajak pelayanan, ke gereja mungkin dan seterusnya, tapi nggak mau percaya juga. Paulus bilang di sini, itu bukan ukuran. Jangan menganggap kita gagal. Nah, ini yang menjadi tantangan. Jujur saja sebagai hamba Tuhan hari-hari ini. Ini banyak, saudaraku, yang menjadi tantangan. Karena terlalu banyak menekankan jumlah hari-hari ini, saudara. Semua ditekankan dengan berapa banyak followers, berapa banyak jumlah jemaat, berapa banyak. Semuanya angka yang dinilai, saudara. Padahal belum tentu, bukan ukuran sejati. Belum tentu. Next. Kita lihat ayat yang ke-16-18, di sana juga kita lihat. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia leher kami semakin merosot, namun manusia batiniah. Kembali yang ditekankan adalah yang di batin yang tidak kelihatan, bukan yang lahiriah. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Rupa-rupanya jemaat Korintus terpukau, terpesona karena mereka terlalu menekankan yang kelihatan. Para rasul-rasul yang palsu itu menampilkan penampilan yang begitu wow, sehingga jemaat Korintus pun
terselewengkan dari jalur yang kebenaran. Mengikut sama pendeta bukan mengikut Kristus. Fokus kepada profil, kepada figur, pada seorang sosok, bukan kepada Kristusnya. Makanya Paulus bilang kami tidak perhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Saudara, jangan mudah tertipu sekali lagi dengan apa yang kelihatan. Kalau kita tidak menaruh kesuksesan kita kepada hal-hal, karena Tuhan yang menentukan apa yang sukses atau tidak. Saudara. Di dunia ini belum tentu orang yang paling kaya, yang paling punya semuanya, dikatakan orang yang paling sukses, paling diberkati. Belum tentu, bukan? Belum tentu. Yesus gak punya apa-apa, matinya sebagai orang miskin sudah dikasih Tuhan. Murid-murid juga demikian, siapa bilang mereka orang gagal. Banyak anak Tuhan tidak menjadi yang nomor satu dalam ukuran dunia, tapi mereka nomor satu di kerajaan sorga, bukan? Jadi bukan itu ukurannya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, saya harus cepat. Dan kita akan perjamuan kudus. Ya, yang berikutnya Paulus berkata, mari fokus kepada Kristus. Karena kalau kita fokus hanya kepada Tuhan, kita tidak akan mudah tawar hati. Kalau kita terlalu fokus kepada diri kita, ini penyakitnya. Terlalu fokus kepada manusia. Terlalu fokus kepada lahiriah. Terlalu fokus kepada aku. Maka orang-orang yang terlalu meninggikan akunya mudah tawar hati. Tapi kalau dia menghadapi situasi yang sulit dalam hidup ini, tapi dia tahu dia lakukan itu bukan demi aku, bukan demi saya, bukan karena kehendak saya, tapi karena kehendak Tuhan, karena tujuan hidupnya memuliakan Tuhan, maka dia tidak mudah tawar hati. Semakin orang terlalu fokus pada diri sendiri, semakin orang itu mudah tawar hati. Tapi semakin orang itu fokus kepada Tuhan, semakin dia kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Ayat yang kelima kita lihat, sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Jadi Paulus sedang menekankan kembali kepada jemaat Korintus. Seperti mereka-mereka itu, kami tidak memberitakan diri. Kami tidak pernah khotbah tentang diri saya yang dikhotbahkan. Aku terus. Paulus bilang bukan kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terang yang bercahaya dalam hati kita dan seterusnya. Jadi siapa yang jadi fokus hidup kita? Kalau kita salah fokus, mudah kita tawar hati. Kalau kita mau mencari keakuan kita, keinginan kita, mudah kita tawar hati. Kalau kita mengukur semuanya demi keuntungan kita, mudah kita tawar hati. Tapi ketika kita tahu bahwa semua yang kita lakukan pada akhirnya bukan buat saya, tapi buat Tuhan. Apapun yang terjadi tidak membuat kita tawar hati. Karena kita tahu toh semuanya kembali hanya untuk Tuhan. Tuhan yang disenangkan, Tuhan yang diuntungkan, Tuhan yang dapat kemuliaan, bukan diri saya. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tawar hati. Ayat yang terakhir, ayat 10 dan 11 katakan di situ. Kita lihat di sana, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebentar kita akan menerima perjamuan kudus memperingati kematian dan kehidupan Yesus. Saudara, bukan hanya sebagai sebuah tindakan ritual, bukan hanya sebagai sebuah upacara, tapi benar-benar kita mau amenkan ayat firman Tuhan ini. Kami membawa kematian Yesus supaya Yesus hidup. Yesus yang lebih penting dalam hidup ini. Yesus yang jadi fokus semuanya sehingga kita gak punya alasan untuk tawar hati. Kalau mau tawar hati, Yesus paling banyak alasan untuk tawar hati. Saudaraku. Tapi dia tidak tawar hati. Ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut. Karena Yesus supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana. Ini saudara, biarlah Yesuslah yang semakin nyata dalam diri kita. Biarlah Yesus yang semakin dilihat dalam diri kita. Bukan nama kita yang semakin dikenal, bukan nama kita yang semakin difokuskan orang. Tapi biarlah nama Yesus yang semakin dipuji bila mana orang berjumpa dengan kita. Biarlah orang jadi terbawa kepada Kristus, saudara dikasih Tuhan. Itu yang paling penting karena panggilan kita adalah menjadi saksi Yesus, bukan saksi diri kita sendiri. Dan percayalah, diberkatilah kita. Bila kita benar-benar fokus kepada Tuhan, maka kita pun akan terhindar dari hati yang tawar. Terhindar dari ekakewen, saudaraku, terhindar dari hidup yang jemu, yang bosan, yang tidak ada semangat, yang kehilangan keberanian dalam menghadapi hidup ini. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus. Saya mau mengajak kita nyanyi sebuah lagu yang akan mengajak kita untuk menguatkan hati kita dalam menghadapi hidup ini. Judulnya Tuhan Punya Rencana. Mungkin ada saudara yang belum tahu. Mari belajar sama-sama. Saya rasa lagu ini akan menjadi berkat buat kita semua. Mari kita nyanyikan sama-sama. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana.
yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, katakan tak ada maksud jahat Tuhan, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita akan mulai dari atas. Biar diberikan semangat bagi kita dalam hadapi hidup ini. Dalam segala perkara, katakan dengan iman, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang dia perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Kami percaya Tuhan, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Oh, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana di balik semuanya. Sebab itu kami tidak akan tawar hati dalam menghadapi hidup ini. Karena Engkau sudah menanggung segala sesuatu di kayu salib. Engkau sudah pernah menghadapi segala bentuk cobaan yang manusia alami. Dan Engkau menang atas setiap pencobaan itu. Dan kami percaya lewat kuasa anugerah-Mu yang tercurah dari kayu salib-Mu Tuhan, Engkau memberikan kemenangan yang sama buat kami juga. Terima kasih buat tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan ini ya Tuhan. Yang menjadi peringatan akan kami Tuhan. Bahwa Engkau sudah tanggung semuanya. Sudah Kau selesaikan di kayu salib. Sehingga kami percaya bersama dengan Engkau, bersama dengan Roh-Mu, kami sanggup hadapi hidup ini. Kami terima tubuh-Mu Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan sama-sama. Haleluya. Kita angkat cawan lebih tinggi. Terima kasih buat darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kematian-Mu. Terima kasih juga buat kehidupan yang mengalir lewat darah-Mu yang tak bercacat celah ini. Kami imani kehidupan-Mu dan kematian-Mu ada di dalam kami. Ketika kami menghadapi maut, ketika kami menghadapi ancaman dan mara bahaya, sakit, penyakit, kesusahan atau apapun juga dalam hidup ini, kami percaya Allah yang sudah bangkit juga sanggup memberikan kebangkitan buat kami. Sanggup memberikan kemenangan buat kami. Sanggup memberikan kesehatan, pemulihan, kelimpahan yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu dalam darah-Mu, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum sama-sama. Mari angkat tangan kita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami sudah melakukan perintah-Mu untuk memelihara perjamuan yang kudus ini. Dan kami percaya ketika kami taat, berkat tersedia buat kami. Sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Kuatkan yang lemah dalam nama Yesus. Hiburkan yang susah. Berikan semangat yang baru. Berikan kekuatan yang baru ya Tuhan. Berikan pengharapan yang baru. Berikan gairah
kekuatan yang baru dalam hadapi. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu, kami terima kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa lagi jemaat AMS. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya Pendeta Nemo Bahari yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kami semua sangat diberkati. Atas nama pengurus semua PDM AMS mengucapkan terima kasih buat kesempatannya bisa melayani kami pada hari Minggu pertama ini. Haleluya. Baik, kita lanjutkan dengan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Unadi. Silakan. Terima kasih Pak Hendrik. Selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan tanggal 9 Mei, kita masih bertemu kembali dalam doa Beston jam 8.15 dan dilanjutkan dengan ibadah jam 9. Selanjutnya untuk jemaat yang ingin didoakan atau ingin memberikan kesaksian dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Mohon informasi disampaikan paling lambat hari Sabtu sebelum kita melakukan ibadah. Selanjutnya untuk sekolah minggu, tadi telah disampaikan juga oleh Bapak Hendrik, bahwa hari ini ada ibadah via YouTube jam 9.15 dan sekolah minggu setiap minggu kita melakukan ibadah via YouTube. Linknya bisa Bapak Ibu akses melalui link yang tertera. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy di nomor yang tertera. Selanjutnya untuk adik-adik di kelas 5 sampai kelas 9, PDAMS juga mengundang untuk ikut acara ibadah Zoom yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Nanti tanggal 7 Mei kita akan melakukan ibadah kembali. Informasi atau undangan via Zoom-nya bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya untuk dewasa muda, untuk remaja dan dewasa muda PDAMS juga kita mengadakan ibadah Zoom yang dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Kita mengadakan ibadah Zoom-nya setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Nanti kita bertemu kembali tanggal 8 Mei. Untuk informasi atau undangan Zoom-nya bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya untuk jemaat PDAMS, kita tetap himbau untuk melakukan berdoa dan berpuasa bagi bangsa dan negara Indonesia, gereja-gereja di Indonesia, pandemi COVID yang memasuki masa vaksinasi, semoga berjalan baik dan lancar, untuk Sekolah Alkitab Cianjur, dan juga PDAMS. Dan selanjutnya untuk bulan ini, tema yang disampaikan oleh Ibu Gembala adalah jangan tawar hati, penolongmu sudah datang, diambil dari Yohanes 14 ayat 16. Mari kita doakan tema untuk bulan Mei ini agar menjadi rema, menjadi kekuatan, dan juga menjadi penghiburan bagi seluruh jemaat yang digembalakan oleh Ibu Gembala. Dan terakhir, untuk saudara yang ingin memberikan persembahan atau kolekte, bisa mentransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik di nomor BCA yang tertera. Ibu Gembala atas nama Yayasan Kabar Baik mengucapkan terima kasih kepada kolekte yang saudara-saudara berikan selama bulan April lalu ke Yayasan Kabar Baik Cianjur. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Pak Unadi yang sudah menyampaikan pengumuman. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti Ibu Gembala akan memimpin kita dalam doa berkat. Tapi sebelumnya mari kita naikkan pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar.
Katakan Dia besar. Haleluya. Berkatnya melimpah, Esa berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, Esa dai, Esa dai. Haleluya. Terima kasih kepadamu Bapa di dalam surga. Pada akhir dari ibadah sur kami pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk segala kebesaran-Mu, kuasa-Mu Tuhan Yesus, serta pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna di dalam hari kehidupan kami. Kami bisa melewati hari-hari kami ya Tuhan, karena kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau yang selalu menjaga kami, melindungi kami baik secara jasmani, amat terlebih kerohanian kami ya Tuhan. Kalau kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan Yesus, supaya kami boleh fokus hanya kepada-Mu saja Tuhan. Kami tidak fokus kepada perkara-perkara dunia yang tidak mewarisi kerajaan surga. Tapi kami boleh fokus kepada-Mu Yesus, yang bisa memberikan kehidupan kekal buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu mengingatkan kami Tuhan melalui firman-Mu. Itu sebabnya tanamkan firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Selalu menjadi pegangan bagi kami ya Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan. Karena tidak ada satu perkara pun di dalam dunia ini yang bisa menjadi pegangan kami. Entah itu kekayaan apapun Tuhan, segala pangkat, kekuatan secara jasmani tidak bisa ya Tuhan menjamin kehidupan kami. Hanya Engkau Yesus yang bisa menjamin kehidupan kami. Karena Engkau mencukupkan kami Tuhan Yesus secara jasmani, amat lebih kerohanian kami. Terima kasih Bapa. Kalau sampai hari ini Tuhan, Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau yang selalu memberikan ketenangan kepada setiap kami. Engkau yang selalu memberikan ya Tuhan damai sejahtera-Mu kepada setiap rumah tangga anak-anak-Mu. Bahkan setiap pribadi dari yang kecil sampai kepada yang tertua sekalipun. Semua Tuhan Yesus, Engkau sudah lawat, Engkau sudah jamah Tuhan di dalam segala keperluan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada akhirnya Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau ada bersama dengan kami. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang selalu mengikatkan ini menjadi satu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.